Balai Besar Pemerintahan Desa Malang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa melalui program-program pelatihan. Balai Besar Pemerintahan Desa Malang atau BBPD Malang ada berdasarkan Permendagri nomor 106 tahun 2016. Wilayah kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang mencakup 14 provinsi bagian timur Indonesia, meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Berdasarkan Kepmendagri nomor 13 tahun 1965, berdiri Kantor Pendidikan dan Pengkaderan PMD bertempat di Yogyakarta, Malang, dan Mataram. Kemudian, tahun 1968 disempurnakan menjadi Balai Litbang Bangdes berdasarkan Kepmendagri nomor 25. Lalu, berubah menjadi Balai Pengkaderan Pembangunan Desa berdasarkan Kepmendagri nomor 14 tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 2000, berubah menjadi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kepmendagri nomor 12. Dan berubah menjadi Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2006. Dan pada tahun 2016 berdasarkan Permendagri nomor 106 tentang Ortak UPT Balai Pemerintahan Desa Kemendagri menjadi Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. Tugas pokok Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang yaitu melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa. Sedangkan fungsi Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang yaitu 1. Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa. 2. Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa serta keuangan dan aset desa. 3. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Edi Supriyanto dari Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, Kementerian Dalam Negeri, perkenankanlah akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan beberapa kegiatan serta tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi dalam rangka untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Bahwa Balai Besar Pemerintahan Desa ini merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Dalam Negeri yang dibina sehari-hari oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Adapun mengenai tugas pokoknya adalah melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan juga lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat. Jadi balai ini sebagai ajang untuk belajar berbagai persoalan-persoalan terkait dengan program-program penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam rangka untuk mendukung suksesnya dana desa yang ini menjadi satu kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian untuk fungsinya, bahwa Balai Besar Pemerintahan Desa Malang ini mempunyai fungsi pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan, kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa, serta melaksanakan urusan ketatarusahaan. Dalam rangka melaksanakan tugas, kebetulan UPT Balai Besar Pemerintahan Desa Malang ini mempunyai wilayah kerja di 14 provinsi, dari Jawa Timur sampai ke Papua, yang nampaknya untuk wilayah Indonesia Timur ini memang ada persoalan-persoalan yang spesifik, antara lain tingkat SDM rata-rata perangkat desa maupun kelembagaan desa masih banyak di bawah rata-rata. Lebih-lebih di Papua kita tahu bahwa hampir 30% kepala desa yang ada di Papua masih kesulitan untuk baca tulis. Ini merupakan satu persoalan tersendiri. Kemudian yang kedua, persoalan yang kita hadapi untuk Indonesia Timur ini adalah wilayah dan geografis yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk menjangkau ke pulau-pulau itu, ke desa-desa, ke kabupaten, ke provinsi, ini memang memerlukan satu strategi tersendiri. Dan memang untuk menghadirkan pelatihan di Malang ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kemudian selanjutnya, untuk mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di wilayah Indonesia Timur ini, kami mempunyai program-program yang strategis, khususnya dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di daerah, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama dengan teman-teman yang ada di dinas provinsi, dinas kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Untuk menjangkau itu semua, maka kami mencoba untuk mengembangkan ruang-ruang belajar kepada pemerintahan desa, kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di daerah-daerah. Kami bekerja sama dengan provinsi, dengan kabupaten untuk terus melakukan ruang-ruang pembelajaran ini yang ada di daerah-daerah. Karena kalau kita pusatkan di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang, saya yakin kami sangat kesulitan untuk bisa menjangkau seluruh fasilitasi, mengatasi persoalan-persoalan yang ada di daerah. Sehingga saya berharap ke depan kami akan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuat ruang-ruang belajar kepada masyarakat, yaitu melalui program website pemerintahan desa yang sekarang juga baru digodok pedoman umumnya di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kemudian ada beberapa program yang cukup strategis dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Kami terus akan melakukan peningkatan kapasitas untuk kepala-kepala desa, dan kepala desa ini nanti terus akan kita sandingkan dengan badan permusyawaratan desa. Karena dua lembaga inilah yang sebenarnya sangat strategis dalam rangka untuk menyelenggarakan kewenangan-kewenangan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau dua lembaga ini bisa bermitra dengan baik, didukung dengan kelembagaan desa yang baik, termasuk di dalamnya ada LPMD, ada BPKK, ada Karang Taruna, dan juga lembaga adat, maka insya Allah penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan semakin mantap. Oleh karena itu, kami terus mengupayakan agar tiga pilar ini, antara kepala desa bersama perangkatnya, antara BPD dan LKD, ini menjadi kemitraan yang semakin solid. Karena kalau ketiga pilar itu solid,
maka insya Allah penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah bisa memfasilitasi menuju kepada desa yang lebih berdaya, desa yang lebih maju, desa yang mandiri, desa yang sejahtera. Kemudian yang kedua, program strategis kami adalah kita terus mengupayakan agar di desa itu tertib administrasinya, baik administrasi pemerintahan desa, administrasi kependudukan, dan administrasi aset-aset yang ada di desa. Ini akan kita tertibkan dengan administrasi pemerintahan desanya sesuai dengan Permendagri 47 2015. Kami juga akan mendukung Permendagri 84 mengenai SOTK, di mana dalam SOTK itu ada di desa nantinya ada seksi pelayanan. Nah, nampaknya antara penataan untuk administrasi desa ini, apabila administrasinya desa tertib, ya, ini ternyata bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami sudah mencoba mengembangkan satu sistem aplikasi administrasi desa dan pelayanan kepada masyarakat, yang ini alhamdulillah kami sudah membuat ruang-ruang pembelajaran di beberapa daerah dan mendapatkan sambutan yang sangat bagus di daerah, dan ini terus akan kita upayakan, kita sosialisasikan di beberapa daerah dalam rangka untuk mendukung lembaga kemasyarakatan, terutama PKK-nya. Kami punya program strategis yaitu Desa Percontohan PKK, di mana saat ini ibu-ibu PKK yang bergabung dalam tim penggerak PKK desa yang dibina oleh tim penggerak kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga pusat, nampaknya saat ini belum mendapatkan perhatian yang cukup signifikan. Mengapa demikian? Karena dana yang cukup besar yang ada di desa, dan mulai tahun 2017 ini rata-rata masing-masing desa akan mendapatkan lebih dari 1 miliar APBDes mereka. Namun demikian kita lihat bahwa PKK nampaknya belum mendapatkan satu perhatian. Kenapa demikian? Karena memang PKK saat ini belum mampu menyusun perencanaan dengan baik, belum mampu mendukung secara signifikan terhadap visi misi kepala desa, belum mampu membuat program-program yang program itu bisa masuk ke dalam RPJMdes. Oleh karena itu, kami dari Balai Besar Pemerintahan Desa Malang akan mencoba terus mengembangkan kurikulum-kurikulum untuk memperkuat PKK ini dalam rangka untuk perencanaan 10 program pokok PKK, kemudian memperkuat teknik-teknik pendekatan, teknik-teknik untuk mengikuti musyawarah desa agar supaya 10 program pokok PKK itu bisa di-cover di dalam rangka musyawarah desa itu, dan akhirnya 10 program pokok PKK juga bisa masuk ke dalam RPJMdes yang ada di desa itu, dan kemudian harapan kami nantinya PKK mendapatkan dana dari APBDes. Dan ini merupakan satu gerakan yang sangat-sangat bagus, yang insya Allah dari hasil evaluasi kami di beberapa desa nampaknya ini mendapatkan sambutan yang sangat positif, yang insya Allah nanti juga akan memajukan kelembagaan dari PKK ini. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai badan usaha milik desa. Kenapa demikian? Karena sebenarnya hakikat APBDes, hakikat penggunaan dana APBDes ini adalah sebenarnya akan lebih bagus kalau difokuskan untuk mengelola sumber-sumber pembangunan yang ada di desa, lebih-lebih untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desa, sehingga mudah-mudahan dana desa yang begitu besar, ADD yang begitu besar, bantuan dari provinsi, kabupaten yang begitu besar, yang itu semuanya mendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, ini bisa dijadikan satu modal awal dalam rangka untuk mengelola sumber-sumber yang ada, sehingga bisa menumbuhkan unit-unit usaha melalui badan usaha milik desa sesuai semangat Undang-Undang Desa bab 10 pasal 87 bahwa masing-masing desa bisa mendirikan badan usaha milik desa. Harapan kami dengan demikian, apabila penyelenggaraan pemerintahan desa kuat, didukung dengan BPD-nya, didukung LPMD-nya, didukung PKK-nya, kemudian juga administrasinya bagus, pelayanannya bagus, didukung dengan adanya badan usaha milik desa, mudah-mudahan dengan 3 program strategis ini bisa mendorong menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, yang good governance,
tapi juga bisa mengembangkan unit-unit usaha ekonomi dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat desa. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kita kembangkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan keberadaan Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang ini bisa membantu penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di wilayah Indonesia Timur. Sukses, sukses, dan sukses jaya pemerintahan desa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program pelatihan. Program pelatihan BPPD Malang mencangkup pelatihan dalam ruangan dan pelatihan luar ruangan berupa praktek lapangan. Peserta akan didampingi oleh instruktur dan narasumber berkompetensi serta memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing. Fasilitas-fasilitas yang ada di Balai Besar Pemerintahan Desa Malang diantaranya gedung asrama peserta, aula atau gedung pertemuan sebanyak 2 unit, ruang kelas atau pertemuan sebanyak 4 unit, musola, guest house sebanyak 3 unit, kamar VIP sebanyak 2 unit, fasilitas olahraga yaitu tenis dan bulu tangkis, ruang poliklinik, perpustakaan, toko,